Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa menghadiri kajian pemikiran keislaman pada hari ini. Pada kesempatan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam kajian pemikiran keislaman akan dibahas tentang matan kitab Al-Usul Salasah. Untuk mempersingkat waktu, dengan ini saya persilahkan kepada Al-Ustaz untuk membawakan kajian kitab Al-Usul Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Pemirsa yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tauhid ini, terlebih khusus untuk mempelajari 3 landasan pokok yang wajib kita ketahui sebagai kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, memberkahi kita semuanya, dan mengistiqomahkan kita di atas hidayah ini sampai menemuinya. Salawat dan salam tentunya kita senantiasa kirimkan kepada Rasulullah SAW, Nabiur Rahmah, wa qudwatuna, dan tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak bosan-bosannya agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya bersama Rasulullah SAW. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu al-aslu tsani, landasan kedua atau pokok yang kedua yang wajib kita ketahui adalah ma'rifatul islami, ma'rifatul din islam bil adillah. Mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Dan telah kita sebutkan pengertian daripada Islam, yaitu al-istislamu lahu bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu sebagaimana yang telah kita sebutkan, al-istislamu lahu bit-tauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakannya, dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bit-ta'ati, dan tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Wa huwa salatu maratib. Adapun Islam ini memiliki 3 tingkatan, al-Islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkan. Memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam itu sendiri, kemudian tingkatan yang kedua adalah iman, tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Nah, arkanul Islam, adapun rukun Islam sebagaimana yang telah kita hafalkan bersama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salati wa ita'iz zakat, qamus salati wa ita'iz zakati, wa shaum ramadhana wa hajjul baitillahil haram.
Yang pertama adalah bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa iqamus sholati, mendirikan salat, wa itauz zakati, menunaikan zakat, wa shaumur ramadhana, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, wa hajju baitillahil haram, dan melakukan ibadah haji, itu berkunjung ke Baitullah. Kemudian di sini disebutkan pada dalil syahadati qauluhu ta'ala, adapun dalil syahadat, ya dalil tentang syahadat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illallah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dalam surat Al-Imran ayat 18. Ini dalil tentang syahadat. Dalam Al-Quran, yaitu syahidallahu annahu la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Dia. Wal malaika, kemudian juga malaikat mempersaksikan demikian. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan orang-orang yang berilmu yang mengerjakan, ya menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Mereka semua bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali huwal azizul hakim, kecuali Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Imran ayat 18. Ya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan di sini, wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. Apa arti daripada la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang boleh kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha. Nah, dari sini ulama kita menyimpulkan bahwasanya la ilaha illallah ini memiliki dua rukun, yaitu la ilaha artinya menafikan, mengingkari jami'a ma yu'badu min dunillah, mengingkari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya harus mengingkari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, setelah bersyahadat la ilaha illallah, dia tidak boleh lagi membenarkan Tuhan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lagi membenarkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lagi membenarkan agama-agama selain Islam. Karena agama-agama selain Islam tentunya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang masih membenarkan agama selain Islam, yaitu agama yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kehilangan daripada rukun daripada la ilaha illallah ini. Kemudian tidak cukup hanya menafikan, tidak cukup hanya mengingkari sesembahan. Ya, karena kalau kita mengatakan saja la ilaha, tidak ada Tuhan, berarti ini bisa terjerumus kepada pemikiran ateis yang tidak meyakini adanya Tuhan. Ya, la ilaha. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Kalau cuma sampai di sini. Makanya rukun yang kedua, illallah. Rukun yang kedua adalah menetapkan. Rukun yang pertama tadi mengingkari semua sesembahan. Tidak ada sesembahan yang boleh disembah. Iya. Kemudian rukun yang kedua, illallah. Kecuali Allah. Ya, ketika menetapkan kecuali Allah, maka kita yang telah bersyahadat la ilaha illallah, setelah mengingkari semua sesembahan selain Allah, mengingkari bahwasanya tidak ada Tuhan yang boleh kita sembah, maka kita harus tetapkan bahwasanya Allah yang hanya Allah lah yang boleh kita
sembah. Musbitan al-ibadatillahi wahdah. Jadi perkataan illallah, hanya kepada Allah lah ibadah kita ini kita ya arahkan. La syarikalah fi ibadati. Tidak ada syarikat, ya, tidak ada sekutu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu laysa lahu syarikun fi mulki. Ya, sebagaimana tidak ada sekutu di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita meyakini tidak ada yang memiliki kerajaan di atas kerajaan semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka juga kita harus meyakini tentunya hanya Allah lah tempat kita menyembah. Hanya kepada Allah lah Subhanahu wa taala kita peruntukkan semua ibadah kita. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihu qauluhu ta'ala. Adapun tafsir dari ayat yang lain, karena ayat Al-Qur'an itu menafsirkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dalam beberapa cara tafsiran, ya, tafsir yang pertama adalah tafsir al-ayat bil ayat. Menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Ya. Itu di antara salah satu tingkatan tafsir. Ya, ada juga menafsirkan ayat dengan hadis. Tetapi di sini disebutkan kita menafsirkan terlebih dahulu dengan apa? Ayat dengan ayat. Wa tafsiruhu alladhi yuwaddihu qauluhu ta'ala. Tafsirnya, penjelasannya berada dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain di dalam surat Al-Mumtahanah. Ya, di sini disebutkan ya. Ya, bukan di sini. Di dalam beberapa ada juga dalam surah Mumtahanah, ada juga dalam ayat yang lainnya. Ya. Kemudian lihat dulu. Ya, kalau di sini dalam surat Az-Zukhruf. Ya, kemudian juga surat Al-Imran. Baik, kita sebutkan satu persatu. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Ibrahimu li abihi. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya atau pamannya atau kakeknya. Dalam Al-Quran itu ketika disebutkan abihi, bapak itu bisa berarti juga berarti paman atau ya kakek. Jelasnya ada hubungan kerabat di situ. Wa qaumihi, dan juga berkata kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali Tuhan yang telah menciptakanku dan memberikan petunjuk, ya, yang akan memberikan petunjuk kepada saya. Ini menunjukkan bahwasanya kaumnya Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Ibrahim juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga selain daripada menyembah Allah, juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah patung juga. Selain meminta kepada Allah, mereka juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim mengatakan ini illalladzi. Ya, saya berlepas diri kepada sesembahanmu. Ya, illalladzi fatarani, kecuali sesembahan yang telah menciptakan saya. Ya. Nah, ini menunjukkan inilah yang dikatakan kesyirikan. Meminta kepada Allah dan meminta kepada selain Allah. Ini yang dikatakan kesyirikan, menduakan. Apalagi kalau hanya meminta kepada selain Allah, jelas-jelas ya termasuk kekufuran dan kesyirikan terbesar. Karena syirik adalah merupakan ya zulmun azim. Yang merupakan apa? Kezaliman yang sangat besar. Karena kezaliman adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya dikatakan syirik itu merupakan kezaliman karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, kemudian ya orang musyrik tersebut ya justru meminta kepada selain Allah, memberikan sesembahannya, ya ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang disembah itu, patung-patung itu tidak bisa, bukan dia yang menciptakannya, bukan dia yang memberikan rezeki. Lalu kenapa mereka mau
menyembah kepadanya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan dan memfasilitasi semua kehidupannya. Wa qauluhu ta'ala dalam surat Ali Imran disebutkan, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun." Dalam surat Ali Imran ayat 64. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab," katakanlah kepada ahlu kitab, itu orang Yahudi dan Nasrani, ta'alu, ya marilah kalian kita bersama-sama ila kalimatin sawa'in bainana, kepada kalimat yang kita sepakat dengannya. Iya. Apa itu? Alla na'budu illallah. Alla na'budu illallah, yaitu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberitahukan di sini, kuliah ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ta'alu. Iya. Artinya marilah kita menuju ila kalimatin kepada kalimat, ya, atau pegangan yang sama antara kami dan kamu. Baini, ya, apa? Bainana wa bainakum. Ya, antara kami dan kamu. Alla na'budu illallah, bahwa kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada menyuruh kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk memberitahukan kepada ahli kitab, ayo, ya, ayo kita sama-sama berpegang kepada kalimat yang satu. Apa itu? Bahwa kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. La na'budu, ya, alla na'budu illallah, untuk tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wala nusyrika bihi, dan tidak mempersyirikatkannya, wala nusyrika bihi syai'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun, dan jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Nah, ini juga di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan, cuma sekedar kita mengajak mereka. Ya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Ya, tidak ada paksaan di dalam agama ini. Ya, kalau mereka berpaling, fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau kalian berpaling, ya mereka berpaling, katakanlah bahwasanya kita ini adalah orang muslim. Iya, sebagaimana ayat yang lain disebutkan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak boleh campur baurkan. Tidak boleh campur baurkan. Kalau kalian juga menyembah selain Allah SWT, maka kami berlepas diri. Tapi kalau kami hanya menyembah kepada Allah semata, maka kita tidak boleh mencampurkan, ya, agama, ya, kita. Kemudian selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut sekali lagi mengajak, ya, menyuruh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memberitahukan, untuk mengajak ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani agar menyembah Allah semata. Namun tentunya mereka sebagian besar tidak mau mengikuti, ya, ajakan Nabi SAW, maka tentunya mereka adalah orang-orang yang kafir. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Ya, makanya dalam surah Al-Bayyinah disebutkan, ya, jelas sekali tentang yang mereka adalah orang-orang kafir.
Maka barang siapa yang tidak mengkafirkannya, maka dia telah yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadi," dan demi Allah, la yasma'u bi wa ahadun min hadhihi ummah, tidaklah seseorang dari umat ini, ya, baik itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yang telah mendengarkan tentangku, kemudian telah dia meninggal dan tidak beriman denganku dan apa yang telah diutus kepadaku, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Kemudian penjelasan selanjutnya, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Ya, sebelum kita masuk kepada syahadat Muhammad Rasulullah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah ini. Ya, setelah kita mengetahui bahwasanya syahadat la ilaha illallah memiliki dua rukun, yaitu la ilaha, mengingkari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, illallah, dan menetapkan hanya Allah lah sesembahan, ya, kita. Nah, selain daripada rukun tersebut, ada syarat daripada la ilaha illallah. Ada syarat daripada la ilaha illallah. Ya. Ada 7 syarat yang disebutkan di sini. Ada 7 syarat yang disebutkan di sini. Yang pertama, al-ilmu al-munafil jahal. Ya, seorang yang telah mengucapkan syarat la ilaha illallah, setelah mengetahui dua rukunnya tadi, yaitu mengingkari sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang boleh kita sembah, maka wajib mengetahui 7 syarat dan mengamalkannya. Apa itu? Syaratnya adalah al-ilmu al-munafil jahal. Mengetahui, ya, syahadat la ilaha illallah ini. Al-munafil jahal, yang dimana pengetahuan ini bertolak belakang dengan apa? Kejahilan terhadap syahadat la ilaha illallah ini. Oleh karena itu, kita dapatkan dalam sejarah ketika Nabi kita Muhammad SAW menyeru orang kafir Quraisy untuk mengatakan la ilaha illallah, ya, sebagian besar mereka tidak mau mengucapkannya, padahal hanya perkataan saja. Ya. Kenapa? Karena mereka paham konsekuensinya. Mereka mengetahui isinya apa itu. Ya. Sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Apa konsekuensinya? Harus meninggalkan semua sesembahan selain Allah, meninggalkan patung-patung yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan keyakinan-keyakinan yang menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, ya, mengaku muslim, bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi wajib atasnya untuk, ya, mengetahui konsekuensi la ilaha illallah itu, sehingga, ya, tidak terjebak dan tidak terpeleset kepada pembatal-pembatal syahadat la ilaha illallah tadi. Ya. Ini yang pertama. Ya, sebagaimana dalam ayat yang lain, ya, dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa'lam, ya, dalam surat, ya, Muhammad, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dalil untuk yang syarat yang pertama ini, di mana Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang boleh kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir lidzambik, dan mohonlah ampun atas dosa-dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala, walil mu'minina wal mu'minat, dan dosa-dosa, dan wastaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat, dan dosa-dosa orang-orang yang, ya, beriman laki-laki dan beriman perempuan. Nah, ini diantara dalil bahwasanya kita wajib mengetahui dari konsekuensi la ilaha
illallah ini. Yang kedua, al-yaqinu al-munafi lisyakki. Kita harus yakin dengan syahadat ini. Bukan sekedar mengucapkan saja. Yakin. Ya, yakin dengan syahadat ini. Al-munafi lisyak, yang dimana keyakinan ini bertentangan dengan keraguan-raguan, was-was. Mereka ragu. Karena ada saja di antara kaum muslimin yang ragu dengan syahadatnya. Mereka cuma bersyahadat tapi ragu. Maka kita tidak boleh meragukan apa yang telah kita ucapkan tersebut. Sama halnya ketika orang yang misalnya sudah akad nikah, itu kan cuma perkataan. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Menghalalkan anaknya orang. Iya, dan dia harus yakin itu. Begitu pula sebaliknya, kalau dia mengucapkan talak, berarti dia apa? Mengharamkan atas dirinya. Ya, ini perkataan saja, tapi ada konsekuensinya. Ya, harus kita tahu. Ya, jadi kita harus yakin terhadap hal tersebut. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, al-ikhlasu al-munafi lisyirk. Harus betul-betul ikhlas di dalam mengucapkannya. Iya, harus betul-betul ikhlas di dalam mengamalkan konsekuensinya. Al-munafi lisyirk, yang bertentangan dengan kesyirikan, yaitu orang-orang yang beramal bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mereka salat bukan untuk Allah, mereka bersedekah bukan untuk Allah. Tapi ya, nauzubillahi min dzalik, di antara mereka manusia, mereka melakukan salat, mereka melakukan infak sedekah untuk pencitraan, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini di antara sifat-sifat kemunafikan. Iya. Nah, harus kita jauhi. Jangan sampai ya ingin karena gara-gara jabatan yang pencitraan. Iya. Mereka sholat, ya ingin dilihat manusia ternyata orang-orang soleh. Iya. Iya, mereka banyak bersedekah karena ingin dipilih, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini sangat berbahaya yang seperti itu. Sangat berbahaya. Maka kita harus hati-hati dalam berbuat, hanya beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gara-gara harta, kedudukan dan sebagainya, banyak yang terjatuh dalam masalah ini. Ya, mereka sholat misalnya karena ada calon mertuanya misalnya yang lihat, ternyata calon menantu saya ini ya orangnya rajin sholat. Auzubillahi min dzalik. Kalau itu gara-gara itu, ya hati-hati. Ya, gara-gara jabatan, harta, wanita dan sebagainya. Auzubillahi min dzalik. Tentunya kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diikhlaskan dalam semua amalan kita. Yang keempat, syarat yang keempat adalah as-sidq. Jujur. Ya, jujur dengan ucapan kita ini. Al-munafi lil kadzib, al-mani minan nifaq. Ya, al-mani minan nifaq. Jujur dengan ucapan kita ini, tidak karena dusta. Sebagaimana orang-orang munafik. Mereka mengucapkan la ilaha illallah di hadapan Nabi SAW, ya hanya karena ingin apa? Agar tidak dikatakan munafik. Tapi di dalam hatinya mereka benci dengan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Kemudian iya, di antara ciri-ciri munafik mereka ketika bersama orang-orang yang sama dengannya, orang yang memusuhi Islam, mereka juga bersama orang memusuhi Islam, membela mereka. Tapi ketika kaum muslimin menang, ya kaum muslimin ya mereka ingin mendapatkan manfaat dari kaum muslimin, mereka membela kaum muslimin. Tapi ketika kaum muslimin itu yang merasa yang merugikan mereka, ya mereka pun ya beralih kepada ya musuh-musuh kaum muslimin. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian juga al-khamis, syarat yang kelima, al-mahabbatu, harus cinta kepada kalimat ini. Ya, wajib kita mencintai kalimat ini. Al-mahabbatu bihadzal kalimat wa limadallat alaihi. Harus mencintai kalimat ini. Orang yang mencintai kalimat ini, orang yang mencintai sesuatu akan senantiasa menyebutnya. Orang senantiasa akan menyebutnya. Ya, orang yang mencintai sesuatu akan senantiasa menyebutnya. Nah, kalau kita betul-betul mengaku mencintai kalimat ini, tentunya mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dan kalimat ini jamaah sekalian, pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa akhir dari perkataannya la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun
Adakah di antara kita menjamin diri kita akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini ketika sakaratul maut? Tidak ada yang menjamin. Oleh karena itu, ya bagaimana caranya? Dengan membiasakan untuk mengucapkan. Dengan membiasakannya. Orang yang mencintai sesuatu akan membiasa senantiasa menyebut. Kita berusaha membiasakan untuk menyebutnya. Di antara zikir pagi petang, zikir pagi yang telah kita sebutkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir, atau zikir 4, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu semuanya ya antara zikir-zikir yang dianjurkan. Dan kita ya rela untuk berkorban untuk nyawa kita, bahkan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah ini. Ketika ada orang menyepelekan ya kalimat la ilaha illallah ini, kita rela untuk mengorbankan, bahkan untuk jiwa kita korbankan demi menegakkan kalimat la ilaha illallah ini. Olehnya itu hal yang terpenting mungkin yang sering kita remehkan ketika ada kalimat la ilaha illallah ya itu berada di tulisan-tulisan, itu hanya tercecer atau berada di tempat-tempat yang tidak pantas, maka seharusnya kita mengambilnya untuk kita simpan di tempat-tempat yang tidak dikhawatirkan adanya najis dan sebagainya. Apalagi kalau sudah Al-Quran. Kemudian as-sadis al-qabul al-munafi lir-raddi. Kemudian syarat yang keenam yang wajib kita ketahui adalah menerima. Yang menerima tentunya menerima kalimat ini. Karena ada orang yang tidak menerimanya. Ya, kemudian as-sabi yang ketujuh adalah al-inqiyad al-munafi lit-tabarruk. Al-munafi lit-tark. Al-inqiyad ketundukan yang menafikan, yang bertolak belakang dengan apa? Ya, peninggalan. Peninggalan apa? Peninggalan ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-inqiyad. Syaitan laknatullah alaihi. Dia tahu Allah itu Tuhan. Tapi dia tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka termasuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita wajib mengetahui juga pembatal-pembatal keislaman ini, insyaallah ya mungkin pada kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang pembatal-pembatal keislaman secara terperinci. Nah, kemudian kita lanjut kepada tentang syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah wa dalilu syahadat anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala. Adapun dalil syahadat anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala, ya, persaksian kita yang kedua adalah kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, ini berada dalam surat laqad ja'akum, disebutkan ya di akhir-akhir dalam ya berada di surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu rasul dari kaummu sendiri, azizun 'alaihi ya ma 'anittum. Beliau itu sangat sangat terasa berat atasnya penderitaan yang kalian alami. Subhanallah. Bukan
Bukan beliau mengalami penderitaan tersebut, tapi kita yang mengalaminya. Beliau merasakan, ya, merasakan penderitaan tersebut. Ya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan sangat-sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Subhanallah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang bagaimana sifat beliau merasa berat apa yang kita rasakan. Yang merasa berat apa yang kita rasakan. Ya, lebih daripada itu, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan keimanan dan keselamatan atas kita. Raufur rahim, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Tidakkah kita mengingat bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di saat beliau berada di Taif, beliau dilempari, ya, dengan kotoran, batu, sehingga terluka Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berceceran darah. Kemudian datang malaikat yang menawarkan, malaikat gunung, maukah engkau aku timpahkan kedua gunung ini kepada mereka sehingga mereka binasa semuanya. Namun Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, jangan, ya, semoga anak keturunannya nanti mau beriman, ya, kepadaku. Subhanallah, ya, Masya Allah, ya, perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sangat menginginkan keimanan atas diri kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepantasnya lah, ya, kita mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperjuangkan, ya, membela harga diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa makna syahadati anna Muhammad Rasulullah. Adapun makna syahadat anna Muhammad Rasulullah, ya, terkadang kita cuma mengucapkan wa anna Muhammad Rasulullah. Apa maknanya itu? Maknanya sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah, ta'atuhu fi ma'amar. Konsekuensi daripada syahadat kita anna Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fi ma'amar, mentaati apa yang beliau perintahkan sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu fima akhbar. Ya, wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan segala apa yang beliau beritakan. Membenarkan segala apa yang beliau beritakan. Ya, wa tasdiquhu bima akhbar, dan membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wa jitinabu ma anhu naha wa zajar, dan meninggalkan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam larang. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidak boleh menyembah Allah dan tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala illa bima syara', kecuali, ya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsekuensi dari syahadat kita anna Muhammad Rasulullah adalah yang pertama tadi mentaatinya. Yang kedua, membenarkan semua apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, karena ada di antara manusia ketika dikabarkan begini dan begitu mereka tidak mempercayainya. Dan mereka tidak mau mengikutinya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana.
Jika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan ya kepada Nabi Muhammad SAW, justru mereka mengatakan cukuplah apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Iya. Wajitnabu ma'anhu naha wa zajar. Dan juga wajib kita meninggalkan segala apa yang beliau larang sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Dan tidak boleh kita menyembah kecuali apa yang disyariatkan oleh ya beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita beribadah kecuali sesuai dengan tuntunan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara tujuan terbesar diutusnya para nabi dan rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengikutinya di dalam beribadah. Ya, sehingga manusia tidak semaunya beribadah sesuai dengan keinginannya masing-masing. Di dalam beribadah kita tidak boleh berkreasi. Harus betul-betul sesuai tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan, perbuatan, atau takrir atau pembenaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu anhu ma'anhu naha wa zajar. Dan meninggalkan segala larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ya dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan memasuki surga illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Maka Nabi kita Muhammad, maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapakah yang tidak mau masuk surga? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW, man ata'ani dakhala jannata, wa man asani dakhala an-nar. Man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, maka dialah orang-orang yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah yang tidak mau masuk surga sesungguhnya. Ya, kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ini berkenan dengan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga yang perlu kita ketahui ya, yang harus kita yakini bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia. Manusia seperti kita ini. Bedanya adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul. Ya, artinya apa? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ya ayat yang sering kita baca dalam surah Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah bahwasanya aku ini juga adalah manusia seperti kalian. Bedanya apa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya adalah saya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan bahwasanya ya ilahukum ilahu wahid. Allah itu Tuhan yang esa. Ya. Ini bedanya teman sekalian. Kenapa? Agar kita tidak berlebih-lebihan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlebih-lebihan dalam memujinya, tidak berlebih-lebihan di dalam ya mengkultuskannya, sebagaimana sabda Nabi SAW, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku, di dalam mengkultuskanku, sebagaimana ya an-Nasara, orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam sampai mempertuhankannya. A'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu kita meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW, maka tentunya apalagi ketika beliau sudah meninggal, tidak boleh kita meminta kepadanya. Ya, karena beliau sudah meninggal. Ya, apalagi hal-hal yang tentunya yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilakukan, yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang konsekuensi dari syahadat kita anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Kemudian wa dalilus salati waz zakati.
Setelah kita membahas rukun yang pertama ini, ya kita membahas rukun yang kedua. Rukun Islam yang kedua adalah wa dalilus sholati. Itu salat, mendirikan salat. Wa dalilus sholati waz zakati. Ya, adapun dalil salat dan zakat ini langsung digabungkan kedua-duanya. Wa tafsir tauhid qaulu ta'ala. Dan tafsir tentang tauhid, ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah kami, ya, menyuruh manusia kecuali hanya untuk menyembah kami. Mukhlishina lahuddin, ikhlas karena kami. Hunafa, ya, dengan lurus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakat, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Nah, wa dzalika dinul qayyimah. Dan itulah dinul qayyim. Ya, dzalika dinul qayyimah. Terkadang kami matikan ketika ada suara bising. Mohon maaf. Ya, wa dzalika dinul qayyimah, ya, dan itu adalah agama Allah yang lurus. Ini tentang dalil apa? Dalil sholati waz zakat. Salat tentunya jemaah sekalian, sebagaimana kita ketahui merupakan rukun Islam yang kedua, yang merupakan tiang agama ini. Ya, maka barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Ya, telah meruntuhkan agamanya. Sebagaimana ketika kita ingin membangun bangunan atau rumah tanpa tiang, bangunan tanpa tiang, tentunya ya menyebabkan akan hancur, runtuh ya bangunan tersebut. Begitu pula orang yang tidak menegakkan salat, yang tidak mendirikan salat, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, di antara sebagian para ulama menyebutkan man taraka shalah, barang siapa meninggalkan salat secara sengaja maka dia telah kafir. Iya, apakah dia meyakini tentang kewajibannya atau tidak? Ya, maka sama saja. Dia meninggalkan salat secara sengaja maka dia telah kafir. Menurut sebagian besar para ulama kita. Menurut sebagian ya pendapat para ulama kita. Walaupun sebagian lain mengatakan ya belum dianggap kafir sampai dia ya meyakini bahwasanya salat itu tidak wajib. Kalau dia sudah meyakini sholat tidak wajib, maka dia telah kafir. Atau dia ya tidak pernah sholat memang, ya biar sholat Jumat, sholat Id tidak pernah, maka dia telah jelas-jelas kekafirannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, karena memang tidak pernah lihat sholat sama sekali. Ini bahayanya meninggalkan sholat. Dan sholat tentunya sebagaimana kita ketahui dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul ingin terhindar dari perbuatan keji dan munkar, maka kerjakanlah sholat dengan sebaik-baiknya. Kadar peninggalannya seorang dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan, itu dilihat dari bagaimana dia sholat selama ini. Semakin dia berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya, berusaha untuk memperbaiki sholatnya, maka sholatnya itu akan berfungsi untuk mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Semakin dia melalaikan sholatnya, maka dia akan terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Coba kita perhatikan dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Maryam tentang orang-orang yang melalaikan salat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fa khalafa min ba'dihim. Ya, akan datang setelah mereka min ba'dihim khalqun adaa'us salata. Datang setelah mereka ya pengganti yang mengabaikan salat.
wattaba'us syahwat, dan mereka ya selalu mengikuti syahwatnya, keinginannya. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka tentunya akan tersesat, Ketika orang meninggalkan sholat, tidak perhatian dengan sholatnya, maka dia akan ya senantiasa akan terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang melalaikan sholatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sungguh celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un, itu orang-orang sholat karena riya. Orang-orang yang menunda-nunda waktu sholatnya. Dalam ayat lain disebutkan, ya hafidhu ala sholawati was sholatul wusta, jagalah 5 waktu sholat, terkhusus sholat wusta, sholat asar, sholat yang paling afdal. Nah, maka dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka akan terhapus amalannya, akan terhapus seluruh amalannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga akan mendapatkan keganjilan pada harta dan keluarganya. Ini bahayanya yang meninggalkan sholat. Kemudian juga dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hafidzu ala sholawati was sholatul wusta. Jagalah 5 waktu sholat, ya, terutama sholat asar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sholat ini ya di saat apa? Allah ketengahkan ayat ini ya ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang talak dan nikah. Talak, nikah, ya, sholat, kemudian tentang talak. Ini menunjukkan apa? Kata ulama kita, pentingnya sholat di dalam kerukunan rumah tangga. Ya, kita melihat jika terjadi sering perselisihan, pertengkaran di sana sini, maka lihatlah ya bagaimana sholat kita selama ini. Kalau sholat saja tidak dijaga, maka bagaimana rumah tangga akan rukun. Nah, ini tentang sholat yang perlu kita ya perhatikan baik-baik, karena sholat ini merupakan juga awal yang pertama kali, ya, awal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabul abdu, ya, yang pertama kali yang akan ditanyakan pada hari kiamat tentang hubungan Allah dengan hambanya adalah masalah sholat. Jika sholat itu baik, jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Jika sholatnya buruk, maka seluruh amalannya kan juga buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, itu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, ini tentang sholat. Terus tentang zakat, tentunya merupakan rukun yang ketiga, adalah menunaikan zakat yang ketika haulnya sudah sampai setahun atau sudah sampai masa panen. Kalau memang ada ya dari hasil panen yang merupakan kategori zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya setiap musim panen. Ya, karena tidak semua yang dipanen itu dikeluarkan zakatnya. Ya. Ada beberapa hal yang merupakan yang boleh dikeluarkan zakatnya, yang wajib dikeluarkan zakatnya, ada juga yang tidak dikeluarkan zakatnya. Dan tentunya sampai haulnya dan sampai nisabnya. Nisabnya itu adalah kadar berapa yang harus dikeluarkan ya ketika sampai sudah nilai minimal dari zakat tersebut. Ya, kalau zakat harta itu sekitar ya 85%. Kalau sudah sampai 85 gram ya kadar harta kita yang kita tabung selama setahun yang berada dalam tabungan kita, maka itu sudah wajib zakat sekitar 2,5%. Nah, dan ini tentunya zakat, orang yang tidak menurunkan zakat dia akan memikul zakatnya, akan disterikan nanti pada hari kiamat karena orang-orang yang tidak menurunkan zakatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian wadalilus siyami, dalil tentang puasa, qaulu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ayat ini subhanallah ya mengingatkan kita dekatnya akan kewajiban berpuasa. Dekatnya bulan Ramadan. Tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar menyampaikan kita di dalam bulan Ramadan dan memberikan kita semangat untuk beribadah, memberikan kita kekuatan untuk beribadah pada bulan Ramadan, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, kita yang dipanggil orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang sebelum kalian juga diwajibkan berpuasa. Ya, orang-orang sebelum kita juga diwajibkan berpuasa, tapi cara berpuasanya beda. Kita lebih mudah puasa kita daripada orang yang dulu. Orang yang dulu itu mereka berpuasanya ya setelah makan, ya malam, makanya mereka berbuka, kemudian setelah itu mereka lanjut lagi puasa sampai ya seterusnya. Alhamdulillah, makanya turun ayat Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas syiyam arrafatu ala nisa. Ya, arrafat. Ya, telah dihalalkan bagi kalian untuk rafas dengan apa? Yang melakukan hubungan dengan istri kalian. Ini dalam apa? Surat Al-Baqarah, ketika dahulu orang-orang itu ya kalau sudah masuk malam ya setelah berbuka dan sebagainya itu tidak bisa lagi dan dia harus melanjutkan puasanya. Maka turun ayat Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum. Ini merupakan ya rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan inti daripada semua ibadah tentunya agar kita bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di semua ibadah itu tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya tidak boleh seorang pun mencap dirinya bertakwa. Ya, karena kita ingin menuju kepada ketakwaan tersebut. Karena ini merupakan takwa derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Wa dalilul haji, adapun dalil tentang haji, ya, qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan juga Allah mewajibkan atas manusia untuk melakukan haji. Siapa yang diwajibkan? Di antara kaum muslimin, man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu dari segi zat, dari segi bekal, dan mampu untuk melakukan perjalanan haji. Mereka yang wajib. Ya. Adapun di antara mazhab, ya sebagai mazhab mengatakan, adapun wanita ditambah termasuk dalam masalah kemampuan adalah ketika dia harus punya mahram. Ya, kalau belum ada mahramnya maka belum wajib untuk ya berhaji. Tapi kalau sudah ada mahramnya, apakah bapaknya, saudara laki-lakinya atau pamannya, ya maka dia sudah wajib untuk ya melakukan haji. Iya. Dan juga sebagai ulama mengatakan umroh juga termasuk di dalamnya sini, kalau punya kemampuan maka dia termasuk kewajiban untuk melaksanakan umroh bagi yang memenuhi syarat, yaitu apa? Memenuhi syaratnya apa? Mampu dari segi fisik dan bekal. Apakah itu biaya sendiri atau dibiayai? Iya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir, tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ini menunjukkan bahwasannya ya walaupun semuanya kita kafir, tidak mau menuruti Allah Subhanahu wa taala, dari manusia pertama sampai terakhir, dari kalangan jin dan manusia, maka itu sama sekali tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh ibadah kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Allah berhak untuk menghukum kita ketika kita melanggar. Bukan berarti Allah butuh sama kita, tapi Allah berhak untuk menghukum kita. Ya, karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Ketika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku. Ya. Namun kalian kufur, akan ketahuilah azabku sangatlah pedih. Inilah dulu jemaah sekalian tentang ya dalil rukun Islam yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita bisa ketemu kembali untuk membahas ya rukun iman atau tingkatan Islam yang kedua, yaitu al-iman. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada kesempatan ini ya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberkahi kita semua, yang memberikan ilmu yang bermanfaat dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita sejak kita beranjak dari majelis ini semuanya. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan dari pribadi kami sendiri dan waswas syaitan, dan mohon diminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kebisingan yang ada, karena kami lagi live di rumah ini, tidak di masjid, karena beberapa hal, sehingga mungkin ada beberapa kebisingan yang kita dapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Selebihnya kami serahkan kepada moderator. Bismillah. Itulah tadi pembahasan matan kitab Al-Usul As-Salasah. Selanjutnya kita beralih kepada sesi tanya jawab. Bila mana ada di antara peserta kajian pemikiran keislaman yang hendak mengajukan pertanyaan, maka kami persilakan untuk sampaikan pertanyaannya via kolom chat Zoom, atau bisa juga dengan via lisan. Bila mana ada, kami persilahkan. Atau Afwan Ustaz, di sini Ana punya pertanyaan terkait dengan definisi dari tawassul. Apakah sebenarnya itu definisi dari tawassul, Ustaz? Apakah terdapat suatu dalil yang menegaskan bahwasanya bolehnya seseorang itu bertawassul kepada air Zam-Zam misalnya, Ustaz? Ketika misalnya ada seseorang yang hendak meminum air Zam-Zam, dia berdoa kepada Allah, semoga dirinya dijauhkan dari penyakit misalnya, Ustaz. Apakah ini sudah termasuk dalam cakupan tawassul, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Di dalam satu hadis disebutkan, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Nah, ini artinya sudah ada rekomendasi dari Nabi kita Muhammad SAW, boleh untuk kita niatkan apa saja ketika meminum air Zam-Zam tersebut. Ya, ini jelas ada dalilnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan dari satu riwayat bahwasanya ada dulu sahabat Nabi SAW yang ketika dikejar oleh musuh, beliau bersembunyi di mana? Di Masjidil Haram. Ya, bersembunyi di Masjidil Haram. Kemudian didapati ya setelah berbulan-bulan ya didapati perutnya itu berotot. Ya, ternyata ditanyakan kenapa kok sampai perut berotot seperti itu? Ya, selama ini saya bersembunyi cuma minum Zam-Zam saja sebagai makanan juga. Kalau kita jadi niatkan makan jadi makanan juga, itu maksudnya asupan gizinya juga. Subhanallah, air Zam-Zam itu. Tapi tentunya kita itu sebagai sebab saja, Allah yang menakdirkan semuanya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Masya Allah, barakallah. Syukur atas jawabannya, Ustaz. Jadi demikianlah kajian pemikiran keislaman kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dalam kajian ini bermanfaat bagi diri kita semua. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.